Baik, mungkin bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan untuk Dr. Hanhan dan juga para peserta, para hadirin pada Daurah Tadabur Lugawi Surat Al-Fatihah pada pertemuan keempat di hari ini, di malam ini. Bagaimana kabarnya Dr. Hanhan? Alhamdulillah. Antum insyaallah khair, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, insya Allah di ya Daurah Tadabur Lugawi Surat Al-Fatihah ini, insya Allah nanti kita insya Allah akan diisi oleh Dr. Hanhan Ulumuddin Hafizahullah pada pertemuan keempat di malam hari ini, yang nanti akan membahas ya terkait lugawi dari surat Al-Fatihah. Tadabbur lugawi dari surat Al-Fatihah. Ya mungkin tidak berpanjang lebar, bisa langsung saya serahkan kepada Dr. Hanhan. Tafadhol Dr. Hanhan, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Insyaallah kita meneruskan tadabbur surat Al-Fatihah dari aspek bahasa, aspek lugawinya. Kita sudah sampai ke ayat ke-5 insyaallah. Bismillah. Tadabbur surat Al-Fatihah ini diambil atau kita kutip dari bukunya atau kitabnya yang berjudul Tadabbur Al-Lughawi li Surat Al-Fatihah dari muallifnya Muhammad Abdul Syafi Mikawi, yang terdiri dari fawaid yang Arabiyah, fawaid sarfiyah, fawaid balaghiyah dengan sawabit yang Arabiyah, dan terakhir fawaid lughawiyahnya. Ya, insyaallah ayat yang kita bahas pada kesempatan sore ini di waktu Mesir ya, di Indonesia malam, insyaallah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, insyaallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dimulai dengan i'rabnya. Iyyaka domirun barizun munfasilun. Bariz artinya terlihat, munfasil artinya terpisah, dalam arti tidak menempel. Iyyaka. Nanti di sini di kitab ini ya mualif memperpanjang atau mendalami sekali kata iyyaka ini. Nanti ini di i'rab saja singkat, tapi nanti depan atau di setelah ini akan diperjelaskan apa hakikat kata iyyaka ini ya. Iyyaka, iya domi atau iyyaka ala qaul man kullu fi ma'nan wahid atau kullu fi wahid. Iyyaka domirun barizun munfasilun mabniun alal fathi, mabni kepada harakat fathah. Iyyaka fi malasnya maf'ulun bihi muqaddam, maf'ul bi didahulukan, lil fi'li dari kata na'budu. Na'budu aslinya secara tartib atau tertibnya di dalam bahasa Arab itu fi'il, fa'il, kalau jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, maf'ulnya didahulukan. Seharusnya ka na'budu. Asalnya na'budu ka, kemudian diawalkan jadi ka na'budu. Tetapi domir muttasil itu tidak bisa disebut atau disimpan di awal, maka didatangi kata iya, iya kak. Oleh karena itu nanti di depan akan ada khilaf atau penjelasan lebih detail apa hakikat kata iya ini. Kesimpulannya atau simpelnya di sini iya kak sebagai maf'ul bih tetapi didahulukan dari fi'il fa'il kata na'budu. Kemudian na'budu fi'lun mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah. Kenapa dhammah dhahirah? Karena fi'il mudhari' belum ada yang namanya amil nasib dan amil jazim. Litajarrudihi an amilin nasbi wal jazim. Karena kalau fi'il mudhari' ada amil nasib nanti dia wajib nasab, atau ada amil jazm dia wajib
berharokat atau dikasih i'rab jazm. Kemudian kenapa dengan domah? Karena fiil mudhari ini belum bertemu dengan apapun. Maksud apapun itu belum bertemu dengan alif yang menunjukkan kepada dua tasnya, belum bertempel atau menempel dengan wawu yang menunjukkan kepada jamak. Kemudian belum juga bertemu dengan iya yang menunjukkan kepada kamu perempuan atau muannasah mukhatabah. Lalu juga kenapa dengan doma? Karena dal ini huruf sahih. Ya, kalau huruf ilat beda lagi nanti alamat rofaknya. Seperti itu. Jadi intinya kenapa dengan wa alamatu raf'inya dengan doma? Karena fiil mudhari ini belum bertemu dengan alif tasniyah, wawu jama, iya muannasah mukhatabah. Kemudian juga na'budu ini huruf akhirnya adalah huruf sahih, bukan huruf ilat. Kalau huruf ilat nanti domanya bukan zahirah tapi muqaddarah. Selanjutnya fa'ilnya, karena setiap fi'il punya fa'il. Fa'ilnya domirun mustatir wujuban. Tidak boleh dikatakan na'budu nahnu masalan. Na'budu nahnu. Tidak boleh dengan berniat nahnu itu sebagai fa'il dari na'budu. Tapi kalau berniat sebagai taukid mungkin bisa. Karena kalau sebagai domir tidak bisa, atau domir sebagai fa'il tidak bisa. Maka dia mustatir disimpan secara wajib. Kalau ini kan takdirnya nahnu. Wa jumlatu iyyaka, keseluruhannya jumlah iyyaka na'budu itu istinafiyah atau jumlah pertama. La mahalla laha minal i'rab, tidak mempunyai mahal i'rab. Lalu selanjutnya wa iyyaka, sama juga al wawu harfu atfin, mabniun al fathi. Setiap huruf pasti mabninya al fathah kalau yang wa. La mahalla lahu minal i'rab. Iyyaka seperti tadi domirun barizun munfasil mabniun al fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, sama muqaddam lil fi'li nasta'in. Bedanya kalau tadi iyyaka yang pertama maf'ul dari na'budu, kalau yang kedua maf'ul dari nasta'inu. Nasta'inu pun sama secara i'rabnya fi'lun mudhari marfu'un. Kenapa marfu? Karena belum ada amil nasib wal jazim. Wa alamatu raf'ihi dhammah. Kenapa dhammah? Karena fi'il mudhari ini belum masuk fi'il mudhari ini belum nempel, maaf maksud saya belum nempel dengan alif tasniyah, wawu jama, iya muannasah mukhatabah. Kenapa adz-dzahirah? Karena nun ini huruf sahih yang memang huruf alamat i'rabnya itu zahir. Lalu setiap fi'il punya fa'il. Mana fa'ilnya? Sama al-fa'il domir mustatir wujuban takdiruhu nahnu. Menunjukkan kepada kita. Wa jumlatu iyyaka nasta'in. Nah, kalau tadi iyyaka na'budu itu jumlah istinafiyah, iyyaka nasta'in karena ada wawu ataf, maka ma'tuf kepada iyyaka na'budu diatafkan kepada iyyaka na'budu la mahalla laha minal i'rab. Tidak mempunyai mahal i'rab. Kenapa? Karena ma'tuf alaihnya pun tadi jumlah istinafiyah la mahalla min i'rab. Sudah mafhum atau sudah masyhur di kawaid atau di istilah ulama nahu, al-atfu min tikroril amil. Ya, ataf itu tikror amil. Kalau makmulnya tidak ada amilnya atau tidak punya mahal i'rab, maka maktubnya pun tidak punya mahal i'rab. Selanjutnya langsung itu sudah i'rabnya ya. I'rabnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, simpelnya iyyaka maf'ul bi muqaddam, na'budu fi'il fa'ilnya, wa iyyaka wawunya huruf ataf, iyyakanya maf'ul muqaddam juga, nasta'innya adalah fi'il fa'il muakhar. Nah, seperti itu. Sawabitul asma. Nah, ini kita akan mendalami kata iya, hakikatu kalimat iya ya di ayat ini. Musannif doktor atau syekh yang ini muallifnya ya, Abdul Syafi Al-Mikawi, mendalami atau bahasanya istitrod ya, istitrod ke tentang iyanya ya, mendalami sekali secara detail apa hakikat iya inda ulama nahwi. Ad-domir iya lahu 12 atau isna asyar lahiqah. Lahiqah itu yang nempel. Seakan-akan iya sendiri, kaf domir setelahnya itu sendiri. Jadi seakan-akan ada dua kata di situ. Iya kemudian lahiqahnya yang nempelnya. Dengan yang nempel dengan mutakalim atau yang berbicara, iyaya dan iyana. Kemudian untuk mukhotob itu ada 5. Iyaka, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyakum. Kemudian ghaibah untuk gaib ada 5. Iyahu, iyahuma, iyahunna, iyahum. Ini sabit. Wa kullu hadhihi lawahik berarti ya, na, ka, ki, kuma, kunna, kum ini
laha sigha wahida fil i'rab ala qaul. Jadi cara ngirobnya cuman, makanya ini disebutkan masuk ke tawabil asma. Ya domir, atau maaf, ya harfun. Nah, ya harfun. Ini alal qaul anna iya munfasil ma'ayanya. Atau iya munfasil ma'akaf. Iya munfasil ma'akuma. Nah, ketika ingin mengirob iyanya saja atau naknya saja. Naknya, ki-nya, kumanya. Ini munfasil dari iyanya. Harfun dianggap sebagai huruf. Mabniun ala, lihat kalau kum berarti mabniun ala sukun. Kalau ya mabniun al fath. Nanti sesuai dengan huruf yang ditempeli atau menempelnya. La mahala la min i'rab. Wa yakunu hadzal dhamir bila wahikihi fi mahalli nasbin. Menurut kaul ini ya, kaul ini iyaka ini semuanya maf'ulun bih atau fi mahalli nasbin. Maaf, fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. I'rab yang memungkinkan fi mahalli nasbin bisa jadi maf'ul bih, bisa maf'ul bih awal, bisa isim ma'tuf ala mansub. Kesimpulannya, iya itu mempunyai sesuatu atau huruf yang nempel kepada iya. Ini berarti kaul yang mengatakan bahwa iya dan huruf lawahiknya itu adalah dua kalimat. Yang nempelnya bisa nempel ke mutakalim, isinya ada dua. Yang menempel kepada mukhotob, isinya ada 5. Dan menempel kepada goib ada 5 juga. Oke. Lalu i'robnya bagaimana? I'robnya jadi selalu mahal nasob. Mahal nasobnya ini terbagi-bagi, bisa menjadi maf'ul bih, bisa menjadi maf'ul awal, atau ma'tuf kepada yang mansub. Satu-satu nanti ini akan dikasih contoh. Diberikan contohnya di dalam Al-Quran. Ini yang lebih detailkan lagi, mutakalim iya ya iyana, mukhotob iya ka iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahum, iyahuma, iyahunna. Iya ya mutakalim wahdah, iyana mutakalim al ghair, iyaka mukhotob mudakar mukhotob, iyaki muannasah mukhotobah, iyakum jama mudakar mukhotob, kuma tasnia mudakar atau musanna mudakar mukhotob, iyakunna jama muannasah mukhotobah ghaib, ya, iyahu mudzakkar, iyaha ghaibah muannasa, iyahum jama mudzakkar ghaib, iyahuma muannas atau mudzakkar mukhatab ghaib, iyahunna jama lil ghaibah. Lalu domir baris munfasil tadi sudah disebutkan di atas, juga ini hanya berupa tabelnya. I'robnya bisa 3 keadaan, bisa mahal nasab sebagai maf'ul bih, bisa mahal nasab maf'ul bih awal, atau mahal nasab isim ma'tuf ala maf'ul bih mansub. Atau alal istisna al munqati' awil muttasil. Ya, jadi istisna bisa munqati'. Munqati' itu artinya mustasna dan mustasna minhunya tidak sejenis. Ya, kalau saya katakan misalnya maja'a al musafir illa amti'atahum. Amti'ah kecuali barang-barangnya, barang itu termasuk dari istisna munqati karena tidak sejenis dengan mustasna minhunya. Selanjutnya saya minta izin sebentar. Sebentar. Kembali lagi, domir baris munfasil ini i'rabnya bisa menjadi maf'ul bih, bisa menjadi maf'ul bih awal, bisa menjadi ma'tuf alaih, ya. Ma'tuf ala maf'ul bih mansub, maksudnya jadi ma'tuf yang diatafkan kepada yang mahal nasab. Kemudian juga bisa menjadi mustasna. Mustasnanya itu bisa mustasna munqati atau muttasil. Munqati itu tidak sejenis antara mustasna dan mustasna minhunya, dan muttasil itu sejenis. Maksud sejenis bagian darinya. Bagian dari mustasna minhu. Selanjutnya
Ini musannif memberikan contoh-contoh bagaimana tadi fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Ayat di Al-Qur'an, wa iyaya farhabun. Irhabun ini fiilnya, iyaya maf'ul bihnya muqaddam sama ya. Wa kanu iyana ya'budun. Iyana ya'budun, iyana maf'ul bih, ya'budun fiil fa'ilnya. Iyyaka na'budu. Nah, ini yang kita contohkan. Ini memberikan satu-satu contoh yang setiap domir. Per domir tadi dicontohkan di dalam Al-Quran. Contohnya yang dalam Al-Quran. Yaqulu lil malaikati ahaulai iyyakum. Nah, ini semua mansubun ala annahu maf'ulun bihi. Atau fi mahal linasbin maf'ulun bihi. Iyyahu ta'budun. Nah, seperti itu. Selanjutnya contoh kepada maf'ul bih awal. Tadi maf'ul bih, kemudian ini maf'ul awal. Berarti gambarannya punya dua maf'ul dan domir ini menjadi maf'ul pertama. Iyakum domirun, oh contohnya iyakum wa syahadataz zur. Iyakum wa syahadataz zur. Ini berada atau kalau dia jadi maf'ul bih awal biasanya dalam uslubut tahdzir. Jadi nanti iyaka di sini kalau di dalam ini jadinya gambarannya sebagai isim fi'il di mana amr ail ihdzar. Iyakumnya berubah kepada makna lain, bukan hanya sekedar domir tapi mempunyai makna lain, yaitu maknanya makna ihdzar, masuk kepada isim fi'il. Domirun barizun munfasilun mabniun fi ma'nasin maf'ul bi awal ala tahdzir. Ala tahdzir ay ala makna tahdzir. Li fi'lin mahdzuf wujuban taqdiruhu ihdzar atau uhadzir. Uhadzir fi'il, fa'ilnya ana, maf'ul pertamanya iyyakum dan maf'ul keduanya syahadataz zur. Makanya iyyakum di sini tadi kalau dalam konteks nahunya yang sedang dibahas, dia fi mahali nasbin maf'ul bi awal. Maf'ul bi awal, maf'ul tsaninya mana? Syahadataz zur. Maf'ul bi awalnya mana? Iyyakum dari mana? Dari fi'il yang dibuang, takdirnya uhadzir. Saya memperingatkan. Iyyakum wa syahadataz zur. Syahada maf'ul bi tsani mansubun wa alamatu fathah dhahir wa taqdir jumlah uhadzirukum. Uhadzirukum syahadata zur. Kemudian uhadirnya dibuang karena domir mutasil tidak bisa berdiri sendiri, maka terpaksa atau tidak bisa sendiri harus nempel, namanya juga mutasil, maka didatangkanlah domir yang namanya domir munfasil, yaitu kata iya, iyakum, lalu ditangin wau sebagai tanda bahwa amilnya dibuang. Iyakum wa syahadataz zur. Seperti itu. Tadi maf'ul bih sudah, kemudian maf'ul awal. Selanjutnya ini contoh dari maf'ul atau mansub kepada ma'tuf, dimatafkan kepada yang mahal nasab. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Wa iyyakum ini ataf kepada hum yang ada di narzuquhum. Nah, ini fi mahali nasbin. Kenapa? Karena humnya pun fi mahali nasbin. Fi'il maf'ul bi dari narzuqu. Contohnya lagi wala taqtulu aula min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum, sama ayatnya sama. Maksudnya konteksnya sama, wa taqtulu iyyahum. Nah, iyyahum sama juga. Selanjutnya yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu. Iyyakum maf'ulun bihi dari kata an tu'minu. Ini yang dimaksudkan fi mahalli nasbin ismin ma'tuf ala mansub. Ismin mansub ala ismi ma'tuf, maaf, isim diatafkan kepada mansub. Lalu ada catatan iyakum iyahum fil amthilah sabiqah dhamair bariza munfasilah. Domir bariz munfasil mabniyatun ala sukun fi mahali nasbin ismi ma'tuf ala dhamir, yang seperti yang katakan tadi narzukuhum, kemudian narzukukum, kemudian yukhrijuna rasula wa iyyakum. Nah, wa iyyakum. Oke. Ini contoh dari bagaimana kata iya kadang tadi mahal nasab atau mahal nasabnya bentuknya bisa maf'ul bih, bisa maf'ul bih awal, bisa ma'tuf ala mansub, diatafkan kepada yang mahal nasab. Selanjutnya
contoh dari mahal nasab sebagai istisna atau mustasna munqati atau muttasil. Dicontohkan di sini ayat Al-Qur'an, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iya. Nah, yang jadi contohnya illa iya, kata iya menjadi mustasna dari mustasna minhunya man tad'una. Dhalla man tad'una. Oke. Di contoh i'rabnya illa harfu istisna mabniun ala sukun la mahalla lahu min i'rab iyyahu domirun barizun munfasil mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin. Kenapa? Alal istisna al munqati awil muttasil. Berarti ini nanti apakah iyahnya ini masuk kepada man tad'una atau muttasil? Bagaimana nanti penafsiran ayat ini? Hanya yang jelas mau munqati muttasil di sini iyahnya fi mahalli nasbin. Lalu ke makna ayat ini, dhahaba an khawatirikum man tad'una illa iyyah inda idin wa fi dzalikal waqt bidzat tadhkurunahu fa huwa istisna muttasil. Dianggap muttasil li'annahu indaraja ma'a man dzakaruhu. Masuk kepada orang-orang yang dhalla man tad'una. Oke, masuk kepada dhalla man tad'una. Kalau termasuk dari dhalla man tad'una dia muttasil. Tapi dianggap juga bisa juga dianggap munqati. Kenapa? Dhalla man tad'u minal ilah an ighatsatikum walakinallahu wahdahu walladzi tarjunahu wahdahu. Dianggap Allah ini beda atau keluar tidak sejenis dengan yang dhalla man tad'un. Oke, dhalla man tad'un munqati inqata'a min majmu'ati man yadhillu inda ad-du'a. Nah, itu ya. Dhalla man tad'una. Oke. Jadi ini yang keempat contoh dari iya yang mahal nasab alal istisna munqati au muttasil. Munqati itu tidak sejenis dengan mustasna minhunya, muttasil itu sejenis. Selanjutnya lalu ada tadi apakah katanya iya ini kalimah wahidah, kemudian lawahiqah yang tadi ada 12 itu kalimat lain. Jadi setidaknya kata iyaka itu berarti seakan ada dua kalimat. Atau iya ma'ala wahika kal kalimah atau dua-duanya karena sudah nempel dianggap sebagai satu kalimat. Nah, ya, jadi pertanyaannya adalah apakah kata iya ini dengan yang nempelnya dengan lawahikohnya dianggap dua kata iya sendiri kemudian lawahiknya atau iyaka iyana semua itu dianggap satu kalimat. Khilafun bainal ulama. Menurut Imam Sibawe iya kalimah wala wahikoh jami'an huruf. Oke, jadi kesimpulannya intinya menurut Imam Sibawe iya adalah huruf, iya na ka huruf. Ada dua kata di kata iyaka. Iyaka iyana semua itu dua kata. Iya sendiri kemudian lawahiknya sendiri. Menurut ulama kufiyun iya walahikal kalimah al wahidah. Ya udah iya ya iyaka ini dianggapnya satu kalimat, tidak dianggap dua kalimat. Oke. Walladzi arahu menurut muallif merojihkan atau mendahulukan ra'yul kufiyun ketika i'rab karena lebih simpel. Iyaka udah satu aja. Iyaka dianggap satu kata. Oke. Menurut Sibaweh atau kapan menggunakan Sibaweh itu ketika ta'limit tulab wa tafkikil kalimat. Dalam konteks kita sekarang lebih bagus dijelasin menurut Sibaweh. Kenapa? Karena lebih detail. Iyanya satu kata atau satu kafnya itu satu. Jadi seakan kata iya itu sebuah alat atau sebuah wasilah untuk bisa domir muttasil jadi domir munfasil. Domir muttasil ketika saya bilang doro betuka. Oke, muttasil. Tapi ketika munfasil tidak bisa dibacakan kak doang, kak saja. Harus ada kata yang menjadikan dia bisa dikatakan munfasil. Maka didatangi kata iya. Oke. Jadi kesimpulannya idza kana fi maqam atau fi siyaq ta'lim minal mustahsan atau minal mufaddal lebih utamanya di tafkik iya sendiri kemudian lawahnya sendiri. Tapi ketika i'rab itu lebih simpelnya semuanya dianggap satu kata. Seperti itu. Selanjutnya
faidah. Nah, ini istitrodnya dari muallif. Kata iya indal Khalil wasibaweh. Sebentar. Iya indal Khalil wasibaweh ismun mudmar. Dianggap isim domir. Fa'ammal ka harfu khitab inda siwa la maudi alaha. Tidak mempunyai mahal i'rab. Dan tidak dianggap isim. Dianggapnya huruf. Ka lawahnya dianggap huruf. Kalimat itu di dalam bahasa Arab tidak keluar dari 3. Isim, fi'il, huruf. Nah, menurut Khalil dan Imam Sibawai, lawahiknya dianggapnya sebagai huruf. Kenapa alasannya? Lianna law kanat isman la kanat iya mudhafa ilaiha wal mudmarat la tudhaf. Karena isim atau idofat itu isim dengan isim. Nah, iya tadi dianggapnya isim, kaf kalau dianggap sebagai isim juga, nah, atau tidak dianggap sebagai idofat karena kaf itu bukan isim. Nah, seperti itu. Dia dianggap sebagai huruf, maka tidak disebut idofat. Tidak disebut idofat. Tidak ada orang yang mengatakan iya dengan kata idofat. Kenapa? Berarti kan idofat itu harus isim dengan isim. Sedangkan iyaka, iyahum itu tidak ada orang yang mengatakan itu idofat. Kenapa? Itu jadi bukti berarti iya isim, kaf itu bukan isim. Nah, gitu. Tidak ada penamaan isim dengan huruf digabung lalu dinamakan idofat. Idofat itu dinamakan idofat ketika isim digabung dengan isim. Nah, wal mudmarat la tutu al mudmarat tidak disebut idofat. Wa qala al kufiyun, menurut kufiyun iyyaka bikamaliha ism. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya. Iyyaka semuanya ini satu kata ini adalah satu kesatuan dan itu namanya isim. Wa hadza ba'id. Wa hadza ba'idun ini seorang mengomentari kaul kofiyin di anna hadal isma yakhtalif akhiru bihasabi ikhtilafil mutakallim wal mukhatab wal ghaib fayuqalu iya ya iyyaka iya wa qala qaum oke. Dibantah atau dikatakan dibantah orang atau ulama yang mengatakan bahwa iyyaka ini satu kata, kalau satu kata harusnya tidak berubah-ubah, sedangkan dalam prakteknya dalam pembacanya ini berubah-ubah, kadang iyyaka iyyahu iyyahum. Berarti tanda berarti asalnya dari dua kata bukan satu kata. Nah gitu ya, ini rod kepada atau pembantahan kepada yang mengatakan iyyaka ini satu kata. Oke. Waqala qaumun, dimajhulkan siapa ini ada sebagai ulama namu, al-kaf ismun wa iya imadun lahu wa huwa harfun. Kafnya isim, beda dengan yang sebelumnya. Lawahnya dianggap sebagai huruf. Ini dianggap isim. Iyanya ini bukan sebagai isim, tapi hanya sebagai imad. Imad itu sebagai tadi, hanya sebagai sandaran saja. Karena domir munfasil tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa, makanya definisi dari domir mutasil itu mayubtada ubihi wa yaqau ba'da illa, yang bisa dijadikan awal dan berada setelah illa. Dan domir mutasil definisinya malayubtada ubihi, tidak bisa dijadikan yang pertama atau yang awal. Lalu bagaimana kalau kekeh gitu ya, ingin jadikan awal, maka didatangi iya. Nah, iya ini sebagai imad, sebagai sandarannya saja, sandarannya kaf seakan-akan membolehkan, menjadikan boleh dia di awal, menetralkan dia di awal dan boleh setelah ilah. Kalau asalnya nggak boleh ilaka, nggak boleh ilaka domir mutasil, maka dinetralkan bilang iya. Kalau ilah iya kak boleh. Wahwa harf. Jadi kaul yang selanjutnya adalah kafnya sebagai isim, iyanya sebagai imad. Waqala as-samin al-halabi wal qailuna bi annahu dhamir. Kaf ya iyaka ini domir semua. Ikhtalafu fihi ala arba'ati aqwal. Oke, ada ikhtilaf. Yang pertama annakullahu domir. Ini mengulang saya takror bahwa iyaka ini seluruhnya domir, tidak ditafsil. Wasani anna iya wahdau domir wa ma badu ismun mudhafun ilaihi, isim yang diidofatkan. Beda dengan tadi Siboy dan Khalil dianggapnya bukan mudhaf ilaih. Ismun mudhafun ilaihi yubayyinu menjelaskan ma yuradu bihi man min takallumin wa ghaibatin wa khitab. Isim yang menjelaskan apa yang diinginkan. Apakah saya beringinkan takallum, ghaibah, ghaib atau khitab. Kaul yang ketiga iya wahdahu domir wa mabadu huruf tubayyinu ma yuradu bihi. Iya domir dan yang setelahnya hanya huruf. Bedanya dengan kaul dua, kalau kaul yang kedua tadi melawahiknya dianggap isim dan dianggap mudhof ilaih, karena isim dengan isim biasanya ketika digabung dinamakan mudhof ilaih, maka dianggap mudhof ilaih yubayyin untuk menjelaskan. Kalau yang ketiga
isim atau lawahiknya itu dianggapnya huruf. Tubayyinu ma yuradu bihi. Warabi'uha anna iya imad. Nah, tadi ya sebagai hanya sebagai sandaran saja. Wa ma ba'dahu wa domir. Ba'dahunya domir. Wa hada yu'ayyidu qawla man ja'alal kaf wal ha wal ya fi mahalli jarrin idza qulta iyyaka iyyahu iyaya. Nah, ini katanya mendukung misalkan kaf hu ya-nya ini fi mahali jarin. Ya, fi mahali jarin. Kenapa? Karena iya-nya tadi dianggap isim yang nanti setelahnya jadi mudhof ilaih. Nah, seperti itu. Itu faidah yang ada di kata iya. Selanjutnya istitrad lagi muallif katanya kapan dianggap domir itu sebagai huruf? Kapan domir dianggap sebagai huruf? Kan domir aslinya isim. Kalau di kitab Alfiyah itu dikatakan isim yang menyerupai huruf. Karena itu domir itu jadi mabni. Isim tapi menyerupai huruf dalam hal wada'nya. Dalam hal penempatan hurufnya. Nah, kapan di sini domir ini yang tadinya isim itu dianggap sebagai huruf? Yang pertama ketika dia menjadi domir fasl. Domir fasl. Fasl itu aslinya artinya adalah pembeda. Pembeda. Pembeda dari apa? Makanya di kajian ilmu balaghah domir fasl termasuk juga qasr ya, termasuk dari qasr. Nanti qasr apa kita bahas juga di iyyaka na'budu. Tapi intinya dimaksud fasl ini adalah dia sebagai pembeda. Pembeda dari apa? Pembeda dari sifat. Kalau saya katakan Muhammadun al-aqilu. Muhammadun al-aqilu. Orang langsung menyangka al-aqil itu sebagai sifat. Karena sifat harus mengikuti mausufnya. Nah, tapi saya ingin al-aqil ini dia jadi khobar, bukan jadi sifat. Seharusnya kalau jadi khobar Muhammad aqilun atau ingin jadi sifat ya. Ingin jadi sifat bagaimana? Didatangi domir fasol. Muhammadun huwal aqil. Muhammadun huwal aqil. Nah, jadi domir ini pembeda antara dia sebagai khobar, beda juga dari dia itu sebagai sifat. Al-aqil itu pembeda. Ketika ada huwa jadi beda, udah jadi berubah dia itu sebagai khobarnya. Atau al-aqilnya itu jadi khobar. Maaf, huwanya nanti la mahala min i'rab domiru fasl. Oke. Inna domirul fasl ala rajih indi yakunu harfan mabniyan la mahala min i'rab. Wa hadha ra'yul Khalil ibni Ahmad al-Farahidi. Wal aula fi ra'yi istikhdam harfu faslin la domiri faslin. Ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Ini sekarang yang saya pahami musannif lebih mendahulukan penamaannya bukan domir fasal tapi harfu faslin. Istikhdamu harfu faslin la domiru faslin. Hum harfu faslin maka ketika i'rabnya harfu faslin. Mabniun ala sukun al muqaddar lil tiqa is-sakinin la mahalla lahu minal i'rab. Oke. Jadi domir bisa menjadi huruf ketika dianggap domir itu sebagai fasal. Fasal itu apa? Pembeda. Pembeda dari apa? Pembeda dari sifat. Ya, pembeda dari sifat. Ulaika al-muflihun. Kalau nggak ada hum, mungkin orang menyangka al-muflihun menjadi sifat dari orang-orang mukmin. Ulaika al-muflihun nanti i'rabnya itu sebagai sifat. Nah, tapi ketika ada humul muflihun, nah, humul muflihun ini jadi khobar. Ulaikanya jadi mubtada, muflihunnya jadi khobar, humnya menjadi domir fasal. Walaupun nanti sebenarnya i'rab secara detailnya ada dua. Bisa hum sebagai nanti mubtada awal, al-muflihun khobar dari mubtada awal, lalu jumlahnya itu fi mahali rafin khobar dari ulaika, atau humnya tadi dianggap sebagai domir fasal yang nantinya al muflihun jadi khobar. Nah, al muflihun jadi khobar dari mubtada awal yaitu ulaik. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, domir bisa jadi huruf yaitu di kata kaf tadi. Iyaka, iyaku, iyakuma, iyakum. Nanti kunna, kumnya ini dianggap sebagai huruf, bukan sebagai isim yang biasa, isim domir. Lalu yang kedua berada setelah isim isyarah. Zalika, zaliki, zalikuma. Nah, kika, kumana ini namanya huruf.
ya, hurufnya. Huruf berubah ya, berubah yang tadinya domir menjadi huruf, dan berubah penamaannya juga jadinya damir isyarah atau maaf, isim isyarah. Yang ketiga, dianggap domir itu menjadi huruf adalah kalau bertemu dengan isim fi'il, alaikum tadi, dunakum atau iyakum. Nah, tadi isim fi'il ya, yang ketiga bagaimana, uhadzir, alaikum angfusakum. Yang keempat, ketika bertemu aroaita, tak mukhotobah bertemu dengan aroaita, nanti juga ini didetailkan oleh musonif kata aroaita ini. Nah, lalu yang ketiga, isim ha pertama iya. Nah, contohnya iya ya, tadi iya, iyahu, ya mutakalim, iya, iya. Nah, jadi mungkin secara ininya ada 5 ya secara detailnya. Pertama, dianggap domir sebagai huruf itu pertama ketika dia berstatus sebagai domirul fasl. Dianggap sebagai huruf itu ketika dianggap sebagai domirul fasl. Kedua, ketika menempel dengan iya. Ketiga, ketika dinempel dengan isim isyarah, za ya. Kemudian keempat, ketika nempel setelah isim fi'il. Selanjutnya kelimanya, ketika nempel dengan aro'aita. Nah, aro'aita. Oke. Itu saja untuk yang ini ya. Untuk mata yakunu domiru harfan, yaitu ketika dia apa namanya, domir ini dianggap sebagai domir fasal dan bertemu dengan iya, kemudian isim isyarah, kemudian sebagai nempel sebagai isim fi'il. Nah, itu ya. Selanjutnya faidah. Kembali musonif ini sebenarnya ini sudah jauh dari pembahasan iya kana budu, tetapi mungkin ala sabil istitrad menjelaskan lagi kata kaknya, kaf dianggap sebagai huruf tadi ya, ketika bertemu dengan kata aro'aita. Nah, aro'aita. Kaful khitab al harfiyah, kaf khitab yang dianggap sebagai huruf, itu nempel dengan kata fi'il ro'a, ro'aita, bisa dianggap sebagai huruf dengan syarat yusbiku bihamzatil istifham wa an yajia ba'dal kaf ismun mansub. Ya, simpelnya langsung kata seperti contohnya aro'aitakuma, aro'aitakum, aro'aitakunna. Nah, sita ini, sitanya aro'aitanya ini dianggap sebagai huruf. Maknanya aro'aita di sini bisa maknanya akhbirni. Akhbirni. Lalu artinya bisa ro'anya di dalam kajian nahu ya. Ro'a ini bisa bermakna ru'yah, bisa bermakna basoro, melihat, juga bermakna alima, bermakna yakin. Ya, kalau bermakna basoro atau ru'yah, dia mempunyai maf'ul satu atau satu maf'ulnya satu saja. Kalau bimana ru'ya yakin, dia mempunyai dua maf'ul. Oke. Wasawaun akanat mangkula min hadhi amin tilk fa inna fi asla jumlah khobariyah. Aslinya memang khobariyah. Ketika ro'a tanpa ada isim istifham khobariyah. Nah, tetapi ketika sudah nempel dengan warful istifham, jadinya mananya insya'iyah. Wa ba'da an lazamat hamzal istifham jumlah insya'iyah talabiyah laha maknan jadid. Punya makna jadid. Yang tadinya makna basara, yang tadinya makna yakin, jadi mempunyai makna akhbirni, ayat talabul istikhbar wa huwa talabu ma'rifatil khabar. Wa ala asas hadainil i'tibaraini, maksudnya bimakna yakin atau bimakna absara. I'rabnya gimana? Fayakunu i'rabu ma ya'ti ba'dah. I'rabnya berada setelahnya. Fa'in lahadna anna asla arafta, kalau dari mana absara atau bimakna yang punya maf'ul satu, maka isim yang berada setelahnya maf'ul bihi. Jadi maf'ul bihi. Wa takunu jumlah ifhamiyah ba'daha musta'nafah. Ya, jadi jumlah istinaf yang setelahnya. Kalau dianggap asalnya dari alima bimakna yakin, maka ismul mansub ba'daha maf'ul bihi awal, dan jumlah istifham yang berada setelahnya dianggap mahal nasab, tidak mempunyai maf'ul kedua. Tagni anil maf'ul tsani, tidak punya maf'ul dua. Nah, setelah ini diberikan contohnya.
Wa in lahadna halatuhal hadirah wa annal an jumlah insya'iyah talabiyah bimana akhbirni. Nah, ini diulang lagi bahwa berubah yang tadinya khobariyah menjadi insya'iyah akhbirni walam naltafit ilal asl awal, walaupun asalnya khobariyah. Sekarang karena sudah ada hamzah istifham jadinya maknanya insya'iyah. Fa innal ismal mansub ba'da yakunu mansuban ala naz'il khafid. Kalau dianggap sebagai insya'iyah, dia takdirnya gini kan, akhbaro itu ini, akhbirni an. Akhbirni an. Nah, di sini contohnya akhbirni anil hadiko. Mansub binazil khafid adalah mansub karena dibuang huruf jarnya. Kalau saya katakan masalah maror tu bi zaidin, nah, si ba ini bisa dibuang. Nah, nanti zaidnya itu jadi nasob. Nasobnya bukan jadi maf'ul bih tapi mansubun ala naz'il khafid. Ah, begitupun akhbaro. Akhbaro ini atau aro'aita tadi kan gimana akhbir nih biasanya ada annya. Nah, nanti bagaimana dia nasabnya gimana? Nah, dianggap sebagai apa? Mansubun ala naz'il khafid. Mansub yang mencabut atau menghilangkan huruf jarnya. Oke. Wajadirun bitanwih annal isti'mal as-sabiq la yakunu illa hina natlubu ma'rifah syai' lahu halatun ajabiyah. Kata aro'aita kunna, nah ini juga istitrad, dipakainya untuk sesuatu yang aneh atau sesuatu yang takjub. Yang bertanya-tanya ini kok bisa Nabi Muhammad datang, dalil udah jelas bahwa Allah itu ada, Allah itu sebagai pencipta, tapi orang kafir, orang-orang Quraisy masih saja beribadah kepada selain Allah. Makanya datang aro'aitaka hadzal ladzi karramta alai. Nah, jadi kata aro'a itu untuk ta'ajub, li ta'ajub, aneh. Nah, penggunaannya. Wa ayyakuna bisurah al-manqula anfusa, dan juga ini tidak bisa dikiaskan, tidak bisa kita mengambil contoh-contoh lain lalu dimasukkan karena aro'aita bisa berarti fi'il nasoro juga bisa, fi'il doroba juga bisa. Nah, adorob taka masalah tidak bisa. Dia harus mangkulah. Dalam bahasanya samai dari sananya. Kita harus cari yang memang benar dipakai oleh orang Arab yang istilahnya fi asli ihtijaj. Fi asli ihtijaj itu di abad 1 sampai ke-2 di daerah kota, di abad ke-1 sampai abad ke-4 di daerah Badui. Nah, kita yang fusahaul Arab ini ada 2, kalau daerah Hador dari 1 sampai 2, kalau Badui al-Badawi itu dari 1 sampai 4, abad ke-1 sampai ke-4. Fayabdaul uslub kama qulna bi hamzatil istifham yatlu jumlah ra'aituka fasmu mansub fal ismu mansub. Kafnya ini ya, taknya ini kan huruf tadi. Jumlah istifhamnya tubayinul halah al ajibah. Nah, jumlah istifhamnya menjelaskan halah yang ajibahnya. Kalau di sini aro'aitaka hadzal ladzi karramta. Hadzal ladzi karramta ini adalah jumlah ajabiyahnya. Ya, kafnya ininya ismun mansubnya. Allati hiya maudhi'ul istikhbar. Coba akhbirni. Nah, gitu seakan-akan kok aneh, coba kabarkan atau beritakan kepada saya apa. Fala budda an yastamil uslub ala hadil umul arba'ah. Jadi syaratnya ada hamzah istifham, yatluha jumlah ro'aitu, kemudian isim mansub, kemudian jumlah istifhamiyah tubayinu halal ajibah. Harus ada semua. Murattabatan ala hasabi madzakana. Lalu tartibnya sesuai susunan ya, rentetan yang tadi. Wa annal istifham fil jumlah mutaakhirah qad yakunu zahiran. Nah, jumlah istifham yang tadi disebutkan kadang zahir, kadang muqaddar. Ini contohnya muqaddar. Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya lain akhartani. Takdirnya ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya lima karramtahu alayya. Lima karramtahu alayya. Nah, istifhamnya muqaddar. Wa qad yuhdzaful ism mansub alladzi ba'dahu. Nah, contohnya kalau aro'aitakum langsung in atakum. Ata aro'aitakum ini langsung jumlah apa? Jumlah syartiyah in atakum. Takdirnya ada yang jumlah istifhamianya ya dibuang. Takdirnya kul aro'aitakum al mu'aridin. Nah, mansubnya ini al mu'aridnya ini mahdzuf. In atakum azabullah. Hada in kusidal istikhbar wa ta'ajjub. Amma in baqiya fi'il ra'a min ra'aitu ala aslihi lughawil al awal. Ini yang tadi kita sebut kalau aro'aitanya punya mana ta'ajub. Tetapi kalau ala wadhihil asli, ro'anya bimakna ro'a ala aslihil lughawi, bimana absara,
atau arafa au bimana absara au bimana alimtu ja'at qablahu hamzul istifham fil halatin fa inna ta allahiqa bi tatasarraf wa tu'rabu fa'ilan. Berarti tidak dianggap sebagai huruf. Jadi sekali lagi tak ya di kata ini bisa dijadi huruf itu kalau roaitanya bimakna ta'ajub alladzi yanubu manaba akhbirni. Nah, tetapi kalau makna asli maka dianggap sebagai biasa, sebagai fa'il, bahkan i'rab, berarti isim dianggapnya bukan huruf. Fatu rabul kaf al muttasil bi domiron maf'ulun bihi aro'aitaka ka, nah, maf'ul bihi wa tatasarraf ala hasabi hal mukhatab. Kalau ke perempuan aro'aitaki, aro'aitakuma dan seterusnya. Itu istitrad atau pemanjangan tema dari apakah domir bisa menjadi huruf? Bisa. Jadi kan salah satunya adalah ketika berada setelah kata ro'a yang mempunyai makna ta'ajub dan didahului oleh istifham. Hamzah istifham. Fatakulu aro'aitaka zahiban. Ini aro'aitaka zahiban. Aro'aitaki zahiban. Ini yang dianggap domir. Atau taknya ini dianggap domir, kafnya sebagai maf'ul bihi. Aro'aitakuma zahibina dan seterusnya. Fatakunul kaf wahdaha au hiya matasmiyah alamat tasniyah au jam'in domir au jam domir maf'ulan bihi awal wal ismu mansub badalik wal maf'ul tsani. Kalau bimana alima yang bimana yakin. Hadza in kana tur'a bimana alima. Nah ini ya. Allati tansimu amma idza kana tur'a tansimu wahidan fa dhamir huwa maf'uluha. Domir sebagai maf'ulnya. Yang taknya ini ya. Kafnya ini sebagai maf'ulnya. Wal ismul mansub ba'dahu zahibannya, zahibahnya, zahibinnya sebagai hal. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke, itu pembahasan iya ya. Jadi sangat memanjang dari pembahasan kata iya sendiri. Ini ada pertanyaan, Ustadz berarti iyakah selalu berkenan nasab sebagai maf'ul bih? Tadi disebutkan sebelumnya bisa maf'ul bih pertama, bisa maf'ul bih kedua, bisa diatafkan kepada yang nasab, yaitu jadi maf'ul bih juga ya. Bisa juga sebagai mustatsna. Itu i'rabnya ada 4 iyanya ini. Dan ini minat sawabit i'rab itu tidak keluar dari 4 itu. Ya. Karena kalau domir yang mahal rofa itu nggak pakai iya, pakainya munfasilnya anta. Anta kan mahal rofa. Jadi iya itu memang selalu mahal nasob. Nasobnya bisa maf'ul bi, bisa tadi mustasna, ya, bisa ma'tuf. Nah, seperti itu. Oke. Kalau pertanyaannya berkurang nasob, iya selalu nasob. Kenapa nasob? Karena yang mahal rofa itu tidak memerlukan iya, yaitu ya huwa iya anta huwa huma, nah gitu ya, itu mahal rofa. Domir munfasil mahal rofa. Nah, iyaka iyahu itu domir munfasil mahal nasob. Seperti itu. Lalu berganti kepada tema atau pembahasan yang lain, kata na'budu ya. Yastatiru domir wujuban. Ini biasa. Idakan fil mudhari ya dulu al mutakallim. Oke. Fa'il dari fi'il mudhari itu selalu atau domirnya bisa bariz, bisa mustatir. Baris itu terlihat ya. Yadribuna, yansuruna atau yadribani itu bariz. Ada yang mustatir. Nah, mustatirnya pun terbagi dua. Sebenarnya mustatir itu ada yang mustatir wujub, ada mustatir jawaz. Mustatir wujub kayak seperti yadribu huwa. Bisa kita katakan yadribu zaidun amron. Nah, zaidnya ada tuh. Mustatir bisa yadribu amron. Bisa. Bisa wujub. Bisa wujub. Kalau wujub itu bukan yang dua. Yang ada 4 kalau di fi'il mudhari itu. Yang ana atau 3 ya, ana, nahnu sama anta. Nah itu ana, nahnu, anta. Nah itu domir mustatir wujub. Ansuru tidak boleh ansuru ana disebutkan fa'ilnya kecuali ala min babi taukid. Nansuru nahnu, nah, tidak boleh. Atau tansuru anta, nah, tidak boleh, dia mustatir dan wujub disimpannya. Kayak kakolina aktubu ao naktubu. Kalau di ayat tadi na'budu sama nas ta'in. Nah itu
Mustatir wujub. Selanjutnya fawaid lugawiyah. Fawaid lugawiyah. Kata na'budu ada beberapa fawaid. Yang pertama, annal murada min hadhin nunul jam'i na'budu wa huwa tanbih ala annal aula bil insan ayu addiya as-shalah bil jamaah. Seakan-akan menunjukkan bahwa sigot nun ini sirrunnya atau fawaidnya adalah mengibaratkan, memberikan kesan kepada kita sholat itu lebih utama dengan berjamaah. Kalau kita sholatnya sendiri, na'budu itu tidak pas secara lugawinya. Karena kita sendiri. Nah, begitu. Misalkan ada tanbih, ada peringatan bahwa al-aula bil insan an yu'addiya sholat bil jamaah dengan kata na'budu. Oke. Kemudian dengan kata na'budu juga, anna rajula in kana yusalli fi jamaah faqauluhu na'budu al-murad min dalikal jamaah. Wa in kana yusalli sholat bil jamaah. Ya udah, jadi na'budu ini kita semua yang berjamaah ini. Itu yang diinginkan adalah kumpulan ini, kumpulan orang-orang yang sedang sholat berjamaah ini. Wa in kana yusalli bil jamaah. Ats-tsalits annal mu'minina ikhwah. Falau qala iyyaka a'budu. Nah, ini juga berarti kalau tadi iyyaka na'budu kita mentasawurkan dalam sholat kita itu na'budu itu orang-orang yang sholat bersama kita. Nah, kalau yang ketiga ini lebih besar lagi cakupannya, seluruh mukmin ini, seluruh orang Islam, seorang mukmin ya. Ini ikhwah dan beribadah ini kita tasawurnya seluruh orang yang ada atau seorang mukmin, seluruh yang ada di dunia yang mukmin ini beribadahnya kepada Allah. Lakana qad dzakara ibadata nafsi wa lam yuzkar ibadata ghairihi. Nah, jadi seakan-akan kalau kata iyyaka a'budu ini terkesannya egois, hanya memikirkan sendiri saja. Padahal kita itu ikhwah seluruh alam semesta ini yang selama dia muslim, selama dia mukmin, dia itu masuk ke dalam domir na'budu, iyyaka na'budu. Fakana qad dzukira ibadata nafsi wa ibadata jami'il mu'minina syarqan wa gharban. Sebenarnya sirrunnya atau faid lugawiyahnya di sini kenapa enggak pakai a'budu ya? Pertama, menunjukkan bahwa aula bagi seseorang itu sholat berjamaah. Yang kedua, na'budu di sini adalah nunnya ini nun orang-orang yang ada di dalam yang ikut sholat berjamaah bersama kita. Nah, yang ketiga, nunnya ini dianggap lebih universal sekali seluruh umat. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak hanya egois atau tidak egois, hanya a'budu. Kalau a'budu hanya saya saja. Nah, seperti itu. Selanjutnya, qaddamal maf'ul fi qawlihi iyyaka. Kan tartibnya tadi aslinya fi'il, fa'il, kemudian maf'ulun bihi. Fi'il, fa'il, maf'ul bihi. Ini yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Salah satunya fleksibelnya kata kana. Di dalam bahasa Arab itu lughatul i'rab, sehingga kalaupun dipindah-pindah, kalau i'rabnya terlihat tidak akan kekeliruan. Nah, tapi kalau di kita karena bukan lughatul i'rab, maka posisi itulah yang menentukan siapa pelaku dan siapa objek. Muhammad memukul Ahmad. Kalau kita balik Ahmad memukul Muhammad, pasti orang langsung berbeda lagi tasawurnya siapa fa'il, siapa maf'ulnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, selama i'rabnya masih ada, masih terlihat zahir, itu tidak akan berubah walaupun tartibnya berubah-ubah. Zaidun doroba atau doroba Zaidun atau mata ista'ana Muhammadun amron. Walaupun amron didahulukan, ista'ana amron, Muhammad tetap ketahuan. Kenapa? Karena ada i'rab. Selama dia nasab, oh pasti maf'ul bih. Selama dia rofa, oh dia pasti fa'il walaupun dirubah-rubah. Oleh karena itu bahasanya lughatul i'rab itu lughatul marinah, fleksibel. Nah, kembali ke sini na'budu iyyaka. Bisa na'buduka dan juga bisa dibaca iyyaka, maf'ul bihnya didahulukan. Kenapa apa tujuannya atau tadi fawaid lugawiyahnya? Yufidul qasr. Qasr itu artinya adalah mengkhususkan atau ikhtisos. Aila na'budu ghairaka. Tidak beribadah kepada selainmu. Kalau saya bilang na'buduka, saya beribadah kepada kamu atau kepada engkau ya Allah. Nah, ada ihtimalat, ada kemungkinan kita juga ibadah lagi ke yang lain. Ibadah ke yang lain. Maka dikatakan iya karena hanya qasar itu diterjemahkannya hanya kepadamu ya Allah kami
beribadah. Jadi tidak ada yang ke yang lainnya. Nah, seperti itu. Wala nasta'inu bisiwak, dan tidak meminta pertolongan kepada selain engkau. Wa huwa aidan lit ta'zim, selain dari lil qasr tadinya lil ikhtisas, khusus hanya pada Allah, juga lit ta'zim dan ihtimam. Li'annal arab tuqaddimul aham. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya. Ketika ada seseorang mukhatab, dan ini sangat apa namanya hakim ya. Arab itu al-arab fi istikhdamil lugha hakim. Ketika orang tahu ada pelaku yang menolong, ya, tapi tidak tahu kepada siapa menolongnya, nah maka dahulukan dulu apa maf'ul bihnya, berarti kepada siapa? Muhammadan Nasoro Zaidun. Nah, Muhammadnya didahulukan. Tahu ada fa'il yaitu si Zaid contohnya. Tahu maf'ul yaitu Muhammad, tapi tidak tahu apa kejadian yang terjadi, maka dahulukan fiilnya. Nasoro masalah. Jadi didahulukan dulu mana yang perlu dibutuhkan oleh mukhatab. Dan ini Arab seperti itu. Li'annal Arab takut tuqaddimu al-aham, mendahulukan sesuatu yang muhim, yang ingin diperlukan oleh mukhatabnya. Wa qaddimat ibadah al isti'anah. Kenapa enggak iyyaka nasta'in iyyaka na'budu? Li'annal ibadah min asbabi husulil i'anah wa ijabatil hajah. Karena ibadah itu adalah hakikat kita diciptakan di dunia ini ya, wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun, maka didahulukan min asbil husulil i'anah, dan tidak bisa dapat isti'anah kecuali ibadah dulu. Makanya didahulukan ibadah. Wa aidan likal aja hiyal maqsudah wal ghayah. Ini yang saya katakan tadi. Ibadah adalah goyah kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk ibadah. Maka didahulukan ya kan. Sedangkan isti'anah itu wasilah. Ya, wasilah untuk nanti kita bisa lebih kuat lagi dalam goyahnya. Walitatawa fuqiru usil ai. Selain itu dalam konteks ilmu ma'aninya ya. Kenapa iya karena didahulukan? Enggak, itu dalam konteks ma'aninya karena ibadah lebih goyah, lebih utama. Kemudian tujuan kita juga di dunia ini adalah ibadah dulu. Sedangkan isti'anah atau wasilah itu dalam konteks ilmu ma'ani. Dalam konteks ilmu badiahnya ini juga supaya ru'usul ai. Kemarin alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, kalau dibaca iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, tidak fawasil ayahnya tidak sama ya, tidak sama. Oke, fawasil ayahnya tidak sama gitu ya. Walitatawafuk ru'usil ay, untuk supaya muwafaqah ru'usul aynya. Oke. Selanjutnya ini saya kutip juga catatan kakinya karena muhim juga atau termasuk dari pembahasan kitab ini juga. Musannif menjelaskan bahwa definisi dari qasar. Qasar dalam istilah balaghiyin adalah takhsisus syai' bi syai'. Ya, tadi saya mengkhususkan ibadah ini itu hanya untuk Allah. Takhsisu Allah bi ibadah. Masalah kalau di kitab ini kan takhsisul isti'anah bi billah wa hasruhu fi. Wa yusammal amrul awal ya, yang tadi takhsisullah bi ibadah itu maksur ya, berarti Allahnya maksur ya, maksur alaihnya ibadah. Mislu innama zaidun qaimun. Zaidnya ini maksur ya, qaimunnya maksur alaih. Hanya Zaid yang berdiri. Berarti Amr, Muhammad, Bakar itu enggak berdiri ya. Innama zaidun qaimun. Oke. Ma darabtu illa Zaidan. Saya hanya memukul kepada si Zaid. Berarti si Amr, si Bakar tidak saya pukul. Saya hanya memukulnya ke siapa? Ke si Zaid. Nah, seperti itu. Wa yanqasimu ila qasr haqiqi. Dilihat dari maknanya ya. Qasr itu ada hakiki, ada qasr idhofi. Simpelnya hakiki itu benar-benar sesuai dengan hakikatnya. Kalau kita bilang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Secara hakikatnya memang tiada Tuhan selain Allah gitu. Kalau idofi itu maksud atau qasarnya itu iddiai saja. Iddia itu hanya pengaku-ngaku saja atau hanya sebagai tidak ala sabil hakikat. Kalau saya katakan masalah tidak ada pedang yang paling hebat atau paling tajam kecuali pedangnya Zulfiqar. Nah, Zulfiqar. Nah, berarti itu iddiai karena sebenarnya ada juga yang lebih apa? Lebih tajam gitu.
itu apa namanya, qasarnya qasar idhofi atau qasar iddi'ai. Ayakul maksud an syai'an khasan yuradu bil qasru bibayani ada musihhati matasu bisya'ni aw iddi'ahu al maqsud bil kalam aw izalati syakkihi wa taraddudihi. Idza kana al kalam kullu munhasrun fi dairatin khassah falai qasran haqiqiyan aman wa innama huwa qasrun bil idhafah ila maudu'in khas. Jadi lawan lah, intinya lawan dari qasar hakiki. Itu dilihat kepada bukan semuanya pedang dilihat dari pedang-pedang lainnya, tidak ada yang lebih tajam kecuali pedang Zulfikar. Tidak ada masalah Tolib ya, mungkin ada yang pintar sekali ya, tidak ada Tolib yang pintar kecuali Muhammad. Nah, Muhammadnya ini berarti qasarnya bukan hakiki karena mungkin ada yang lebih pintar lagi, tapi bi idhafati ila tullabin ukhra fi hadzal zaman masalah. Seperti itu. Oke. Seperti wa yustadallu alaihi bil qara'in wa ma Muhammadun rasul qad khalat min qablihir rusul wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Nabi Muhammad kecuali rasul. Nah, ini iddiai. Maksudnya yang rasul itu kan bukan hanya Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain juga rasul. Nabi apa namanya, Nabi Isa itu juga rasul. Ada yang nabi dan sekaligus rasul begitu, yang diberi amanat untuk memberikan tabligh ke umatnya lain gitu. Nah, ini iddiai bima yunasibu al maqam, yang disesuaikan dengan nanti siaknya makomnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ini kan siaknya ketika sahabat menyangka Nabi Muhammad itu tidak akan meninggal. Kan? Nah, seperti kan rasul-rasul yang dahulu meninggal, maka begitupun Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidaklah kecuali rasul yang seperti rasul-rasul sebelumnya yang meninggal. Seperti itu. Intinya ini mengomentari dari qasar ya, qasar definisinya, kemudian taksimnya dilihat dari makna. Nanti ada dilihat dari mukhatabnya. Setelah itu sebelum melanjut ini ada pertanyaan. Iyaka na'budu termasuk jumlah fi'liyah atau ismiyah Ustaz? Yang jadi ininya tetap jadi jumlah fi'liyah. Tetap jadi jumlah fi'liyah. Ya, tetap jadi jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena dia statusnya masih nahal nasab. Berarti dia itu sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu ya pasti ada amilnya. Amilnya itu ya fi'il fa'ilnya gitu. Seperti itu, dia jadi jumlah fi'liyah. Kalau ismiyah, nanti jumlah ismiyah itu dia harus di awal kalam. Berarti nanti la mahalala min i'rab gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah iyakanya nanti walaupun di awal ya terlihatnya, itu nanti kaitannya seperti bab istighol. Ya, di bab istighol tetap saja kalau yang dibaca nasab itu sebenarnya Allah as'alu, misalnya Allah as'alu. Allah as'alu. Nah, Allahnya itu tetap saja jadi apa namanya, jumlah fi'liyah, kecuali kalau dibaca rofa Allahu as'alu, itu nanti Allahnya jadi jumlah ismiyah, jadi mubtada. Oke. Ya, itu jawaban mungkin yang bisa dijawab untuk pertanyaan iya kan na'budu. Iyakanya apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah tetap. Kenapa? Karena dia dalilnya iyakanya fi mahali nasbin. Nah, nasbin berarti butuh amil. Amilnya mana? Amilnya yang di depannya itu, yang takdirnya na'buduka tadi. Itu. Selanjutnya fawaid sorfiyah. Fawaid sorfiyah nasta'inu asalnya mujarrodnya dari kata ana. Selanjutnya ana dimasukkan ke wazan istaf'ala. Harusnya ista'wana. Ista'wana yasta'winu. Kaminya jadi nasta'winu asalnya. Udah. Minal aun bikasril waw. Fastus kilatil kasro, orang Arab berat karena waw ini huruf ilat, ya, huruf ilat huruf penyakit, dibaca nasta'winu itu berat. Fanukilat ilal ain, si waw ini harokatnya dipindahkan ke kasro ini yang sukun, ya. Wasukinatil waw, jadi nasta'winu, nasta'winu dipindahkan harokat wawnya ke ain, nasta'winu. Oke. Kemudian setelah itu digantikan kulibatil waw, digantikan waw kepada iya. Kenapa? Karena kasro itu temannya iya, bukan waw, maka diganti iya jadi nasta'inu.
Lisukuniha sukun wan kisari maqoblaha. Nasta'iu iu sukun wan kisari maqoblaha ain ayu iu wa huwa i'lalun bil qalbi. I'lal ya, i'lal itu perubahan dari huruf ilat, qalbun itu perubahan atau diganti. Jadi ada dua i'lalnya, ada pertamanya i'lal nakal. Apa nakalnya? Si harokat wawu ini yang kasar dipindahkan ke ain. Kedua i'lal qalbi. Apa qalbi itu? Wawunya ini digantikan iya lil munasabah ala harokatil kasri qoblahu. Nah gitu ya. Selanjutnya wasin di nastain ya, nastain atau sebenarnya kalau lebih dakiknya lagi ya hamzah sintanya, ziyadahnya itu kan hamzah sinta. Nastain ya itu mempunyai makna tolab, artinya meminta. Ainat lubu minka al-aun alal ibadah. Wa huwa ahadul ma'ani allati istaf'ala. Sebenarnya wajah istaf'ala itu ada 7 kurang lebih maknanya ya. Lisairurah lidukhul. Nah, ada makna-makna kurang lebih ada 7 maknanya di wazan istaf'al ini. Tapi yang paling sering dan paling banyak digunakan hamzah sinta bimana tolab. Astagfirullah, meminta istighfar dan seterusnya, meminta ampun. Walahu ma'anin ukhra. Selanjutnya fawaid balaghiyah. Fa fi qouli iyyaka na'budu qaddama qaulau iyyaka ala qauli na'budu wa lam yakul na'buduka liwujuh. Ahaduha. Anau ini hampir sama dengan fawaid lughawiyah tadi. Tabaraka wa ta'ala qaddama dzikri nafsihi liyunabbihal 'abid ala annal ma'bud Allah ta'ala fala yatakasalu fit ta'zim. Jadi mendahulukan dulu memang yang berhak yaitu Allah. Na'budu kan ibadah, tidak ada yang berhak ibadah kepada kecuali Allah. Maka didahulukan dulu ibadah. Nah, gitu ya. Untuk menunjukkan atau memperingatkan bahwa abid ala annal ma'bud huwa Allah ta'ala fala yatakasal fit ta'zim. Jangan bermalas-malasan dalam mengagungkan Allah. Yang kedua, in saqulat alaikal ibadat wa ta'at wa sa'ubat fadhkur awalan qaulahu iyyaka litadhkurani wa tahdura fi qalbika ma'rifati fa idza dzakarta jalali wa 'azamati wa 'alimta anni maulak wa annaka 'abdi sahalta 'alaika tilkal ibadah. Untuk tadi juga sama ya, untuk menyemangati ketika kita berat mengatakan ibadah atau melaksanakan ibadah, maka ingatlah Allah yang pertama, engkaulah ya Allah, iyyaka litadhkurani, untuk mengingat Allah. Wa tahduru fi qalbik ma'rifati, supaya hadir. Nah, ini kan tadi kita dari awal juga tadabbur ya. Ketika membaca ayat ini benar-benar litadzkir, litanbih kepada kita kalau kita malas hanya kepada Allah. Nah, kan setelah tergambar jalalah Allah wa azamati lalu na'budu selanjutnya. Kemudian ada komentar ya di catatan kakinya mengutip musannif perkataan Ibnu Qayyim, wa taqdimul ibadah 'alal ista'anah fil Fatihah min babi taqdimil ghayat 'alal wasail, karena ghayatnya adalah ibadah, wasilahnya tadi apa? Isti'anah. Idil ibadah ghayatul ibad allati khalaqu atau khuliqu laha, diciptakan li ajliha, wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun, wal isti'anah wasilah. Nah, itu alasan yang pertama. Kenapa iyyaka na'budu didahulukan? Wali anna iyyaka na'budu muta'allaq bi uluhiyah, dengan ketuhanan. Tadi dengan haknya hak kepada Allah. Oke. Wasmuhu Allah. Wa iyyaka nasta'in muta'allaq bi rububiyah, dengan Rabb atau dengan pemilik. Wasmuhu ar-Rabb. Faqaddama iyyaka na'budu ala wa iyyaka nasta'in kama qaddama ismullah ala rabbi fi awal surah. Seperti kan di awal ayat Al-Fatihah ya, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Atau mungkin Ibnu Qayyim mempunyai pendapat bismillahnya nggak dianggap sebagai awal ayat, berarti awal ayatnya di alhamdulillah. Di alhamdulillah juga nggak gini, alhamdu rabbil alamin ya Allah gitu ya. Didahulukan dulu Allah yang memang ubudiyah, kemudian rabbil alamin yang yang isti'anah. Selanjutnya alasan juga kenapa didahulukan na'budu kepada nasta'in.
qaddama ismullah ala rabbi awal surah lianna iyyaka na'budu qismur rabb fakana minasyatril awal alladhi huwa thana 'ala Allah sebagai pujian iyyaka na'budu iyyaka nasta'in likauni aula bihi wa iyyaka nasta'in qismul abd. Ya hampir sama ya. Iyyaka na'budu untuk Allah, nasta'in untuk abd, untuk hambanya. Fakana minasyatril ladzi lahu wa huwa ihdinas. Selanjutnya yaitu ihdinas wa huwa ihdinas siratal mustaqim ila akhir surah. Kesimpulannya intinya di sini Ibnu Qayyim mengatakan beberapa sir kenapa na'budu didahulukan karena yuqaddimul ghayah kepada wasilah. Kemudian yang kedua adalah karena lil munasabati lima qablahu minal ayah, seperti kan dikata alhamdulillahirabbil alamin juga Allah yang ubudiyah, yang uluhiyah, kemudian rububiyahnya uluhiyah didahulukan kepada rububiyah, begitupun di iyyaka na'budu. Na'budu uluhiyah, nasta'in itu rububiyah. Nah, kemudian ini selanjutnya ayat yang iyyaka nasta'in ini untuk abad, dan setelahnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, ini semuanya untuk abd. Ya, permintaan kita sebagai abdun. Yang sebelumnya jadi seakan-akan dibagi dua. Ada khusus untuk Allah dari kata alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Sampai situ itu min khususiyat illah. Baik Allah sebagai uluhiyah, yang punya sifat uluhiyah atau yang punya sifat rububiyah. Sedangkan dari iyyaka nasta'in sampai ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini sebagai kita hamba. Kan seakan-akan Al-Fatihah itu terbagi dua. Ya, Al-Fatihah untuk sifat Allah baik yang sebagai uluhiyah dan rububiyah, dan sebagai hamba dari kata iyyaka nasta'in sampai waladdallin. Nah, seperti itu. Itu Imam Ibnu Qayyim ya dikutip dari tafsir Abi Hayyan yang dikutip oleh muallif di kitab ini. Selanjutnya al-iltifat, salah satu wajhul balaghi juga iltifat. Ya, iltifat itu adalah perubahan dhamir, nanti di setelah slide ini juga dijelaskan oleh musannif, oleh muallif apa itu iltifat. Tetapi arti dari lughatannya iltifat itu menoleh. Nah, menoleh maksudnya adalah berubah dari dhamir ghaib kepada mukhatab, dari mukhatab kepada mutakalim dan seterusnya. Di awal Al-Fatihah itu kata Allah itu ghaib, bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, itu ghaib. Lalu berpindah dari ghaib kepada mukhatab yaitu iyyaka na'budu. Nah, kaf anta. Walau jaral kalam al-asli, harusnya kalau jaral asli harusnya iyahu. Kenapa? Karena sebelumnya juga digoibkan atau bukan dalam konteks yang diajak bicara. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyahu na'budu harusnya. Tapi di sini diiltifatkan jadi kaf. Wahadat tafannun, dan ini adalah seni dalam berbicara, wal udul min uslubin akhar min adatil arab, dan berpindah dari uslub ke uslub yang lain itu merupakan salah satu kebiasaan dalam berkata orang Arab. Seninya orang Arab dalam berbicara. Li'anna fi tahsinan lil kalam. Ini menunjukkan atau ada dalalah indahnya perkataan. Kemudian tansyid supaya nggak bosan. Yang tadi goib. Nah, jadi si sami yang mendengar jadi direfresh lagi. Apa setelahnya? Wa iqadhan lahu, juga tanbih atau memperingatkan badannya supaya jadi lebih fokus. Fayakunu aktar isgha'an lil kalam. Ini rahasianya, menjadi si yang mustami itu menjadi lebih ingin mendengarnya lagi. Wa qad tukhtasu mawaqi' bi fawaid ukhra ghairu hadhi. Banyak sekali fawaid-fawaidnya yang disebutkan di kajian atau dalam konteks ilmu balaghah, faidah dari iltifat. Wa minha huna, ini disebutkan salah satu dari fawaidnya, istihdar lil qurbi minallah. Kita lebih dekat, merasa lebih dekat kepada Allah. Falamma asna 'ala Allah bima huwa ahlun lahu, diasna dipuji dengan kata alhamdulillahirabbil alamin, wa ajra 'ala tilka sifatil azimah, yaitu rabbil alamin arrahmanir rahim. Saghalau ayat lubal isti'anati minhu ba'da an mahhada lidzalik bima yubarrirul mutalabah wa huwa ta'ala khaliqun bil istijabah. Setelah disebutkan sebelumnya adalah hamd, pujian ya, memuji keagungan Allah, maliki yaumiddin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, baru disebutkan apa?
tujuan yang diinginkan. Yubarrirul mutolabah, menjadikan yang ada apa namanya yang membolehkan minta apa, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Khaliqun bil istiwa wal isyar bi anna aula ma yalja ila al li talabi ma yatnilai wa ibadatahu ta'ala wal i'tiraf lahu bi sifatil uluhiyah al balighah. Ini menunjukkan katanya bahwa yang paling utama sebelum kita meminta itu adalah ibadah dulu. Nah, gitu ya. Titolabi sebelum meminta apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Nah, yang paling utamanya adalah ibadah dan mengakui sifat-sifat uluhiyahnya yang sangat tinggi. Nah, ini salah satu faidah dari iltifat di ayat ini, di konteks ini. Setelah disebutkan dengan ghaib, ya dengan ghaib kita kan kalau bicara kamu, iya kamu. Nah, kamu itu kan lebih lebih penekanan untuk fokusnya lebih dekat gitu. Setelah tadi di awalnya itu dengan ghaib, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita akan masuk ke dalam mau ke intinya nih, ke yang akan jadi stressingnya, penekanannya, maka dipindahkan ke domir yang lebih fokus lagi. Nah, seperti itu ya. Yang lebih fokus lagi yaitu domir mukhotob, iyyaka na'budu. Nah, gitu ya. Lil isyar bi anna aula, untuk menunjukkan, makanya ketika kita membaca Al-Fatihah di situ iyyaka ini benar-benar ditadaburi bahwa ini penekanannya di situ. Penekanan bahkan setelahnya permintaan kita ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim itu semua mukhatab itu. Nah, seperti itu ya. Aula ma yalja ilail ibad li talabi ma yahtajuna ilaihi wa huwa ibadatu ta'ala wal i'tiraf lahu bi sifatil uluhiyah. Selanjutnya al-iltifat ini sudah dikatakan hanya cepat saja musannif ya memberikan definisi iltifat wa naqlul kalam min uslub ila uslubin akhar. Kalau tadi dari goib kepada mukhatab. Tatriyatan wastidraran listami, untuk menghiasi, untuk sebagai tafannun tadi ya, kalau bahasanya tadi tafannun, tazayyun. Makanya iltifat masuknya dalam konteks ilmu balaghah ke ilmu badi', bukan ke ilmu ma'ani ataupun ilmu bayan. Wa tajdidan li nasyatihi, ini yang tadi wasyanati li khatirihi, untuk lebih mengrefreshing lagi dari apa yang didengar, minal malal, supaya nggak bosan, wad dajar bidawamil uslubil wahid. Kalau dari awal sampai akhir goib terus mukhatab terus itu akan boring. Alas kal intikal minal khotab il ghaibah taghyiru dhamir mutakallim nafsi taratan bijalut ta ala wajhitil ikhbar an nafsi na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan. Wa taranya ilu kaf fayaj'alu nafsu mukhataban wa taratan yaj'aluha, yang ghaib maksudnya fayuqimu nafsahu maqamal ghaib. Wa syartuhu ay yakuna ad-dhamir fil mutanaqqil ilaihi aidan fi nafsil amri ilal mutaffi anhu. Jadi syaratnya harus sama. Yang dari tadi dari alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin itu kan domir-domir itu menuju kepada Allah, sama saja. Iyyaka yaitu kepada Allah, an'amta kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah Allahnya itu pada Allah itu syaratnya. Wa hadan nau qad yahtassu mawqim bila taib ma'anin, dan mempunyai makna-makna atau sirrun asrar atau punya lamahat balaghiyah yang bisa mengetahuinya atau bisa mentadawuknya, yang bisa mentadaburinya itu sedikit. Qallama tattadu illa li afradi bulagha aw lil hadaik al maharah, yang bisa mendalaminya, yang bisa melihat bagaimana asrornya atau lamahatnya, lamasat balaghiyahnya itu hanya orang-orang yang sudah mendalami kalam-kalam Arab, yang sehingga tahu gitu ya. Kita ya ikut saja kepada mereka yang sudah ada ya. Kita sebagai ajam. Wal ulama an-nahar. Oke. Itu definisi, kemudian tujuan ya, kemudian asrornya. Asror dari iltifat. Wa min faidati hadzal iltifat annal musalli kana ajnabiyan. Salah satunya, kita seakan-akan sebelum sholat itu seperti orang asing. Oke, inda syuru'i fi sholat, ketika siap-siap akan sholat. Fala jarama asna 'ala Allah bi alfadil ghaibah, maka tidak atau biasa saja atau sudah sewajarnya karena masih goib atau maksudnya masih asing ya, karena baru mau masuk sholat. Nah, maka di awal-awal muqaddimah dulu ya, muqaddimahnya dengan alfad goib, nggak apa-apa, fala jarom, tidak apa-apa.
yaumiddin sampai kata-kata maliki yaumiddin. Kemudian sudah masuk nih kepada yang ingin dituju, akan yang ingin dibahas. Karena qala hamadtani wa aqrarta. Oke, sudah dekat dengan Allah, maka kalau udah dekat pindah kepada mukhatab. Hamidtani wa aqrarta bikauni ilahan robban rahmanan rahiman malikan liyaumiddin fa ni'mal abdu anta. Ini hikayatan an qaulillah. Farofa'nal hijab. Lalu farofa'nal hijab, sudah dekat kita dengan Allah ini, maka dipindah atau diganti dan tadinya dengan ghaib fatakallama bil mukhatabah iyyakana budu, berpindah kepada mukhatab, dianggap sebagai sudah dekat dengan Allah dengan tadi diawali muqaddimah dulu, pujian, kemudian penghambaan, kemudian ya istislam, ya penghambaan diri. Nah, seperti itu. Wahadi maratibil iltifatnya, ini maratibil iltifatnya di ayat ini banyak, tapi saya kutip yang pertamanya saja, yang ayat kita yaitu iyyaka na'budu, ya karena saya setelah alhamdulillahirabbil alamin yang tadinya goib. Li'annal hamda dunal ibadah fil martabah. Jadi hamad itu tartibnya hamad kemudian ibadah. Jadi ibadah itu goyahnya atau tujuan akhirnya. Ala taraka tahmad nadhiruka wala ta'budu. Nah, kita kalau ke yang sebanding atau sesama manusia kita boleh memuji, tapi tidak boleh menghamba. Falam makanatil hal bihadil makana, maka makananya abad itu lebih tinggi. Oleh karena itu dipakainya domir mukhotob, bukan domir ghaib. Ista'malat lahum litawassuti ma'al ghaiba fil khobar. Maaf. Nah, hamad itu karena derajatnya juga berbeda dengan abdun, maka hamad pakainya domir ghaib. Alhamdulillahirabbil alamin, enggak gini ahmaduka. Nah, enggak gitu ya. Tapi dengan hamad, lalu karena ibadah derajatnya lebih tinggi dari hamad, maka ibadah memakai domir yang lebih tinggi lagi, yaitu mukhotob. Walam yakul alhamdulaka. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, alhamdulillah kenapa goib? Karena hamad secara tartibnya adalah di bawah dari ibadah. Buktinya adalah kamu boleh memuji kepada teman kamu ke yang lain, tapi tidak boleh beribadah ke teman itu. Tidak boleh. Nah, itu menunjukkan bahwa hamad di bawah derajat ibadah. Selanjutnya iyyaka takrar wa hadha tikrar li anna al-fi'lain mukhtalifain, ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fahtaja kullu wahidin ila ta'kid wa ihtimam. Fatikrar li ta'kid ala takhsisi ta'ala bi kulli wahidin al ibadah wal isti'anah wa ibrazil istilzad bil munajah wal khitab. Jadi kenapa ditekrar katanya iyyaka na'budu wa iyyaka, karena fi'il ini mukhtalifan. Maksudnya mukhtalifan gimana? Kalau na'budu itu kita benar-benar tadi ya goyah. Oke. Kalau yang nastain itu wasilah, beda tujuannya atau beda maknanya, Oke, oleh karena itu ditakror. Tidak bisa kita berkata begini, atau kalau bukan dalam Al-Qur'an, iyyaka na'budu wa nasta'in. Nah, iyyaka na'budu wa nas, tidak diulang iyyakanya. Kenapa diulang? Padahal kan al-atfu tadi min qaidatil nahwiyin, al-atfa min tikrul amil. Seharusnya cukup dengan iyyaka na'budu wa nasta'in. Kan pasti dipahami di awalnya juga iyyaka di ma'tuf alaihnya. Nah, gitu. Kenapa? Oh, tidak. Enggak dibaca iyyaka na'budu wa nasta'in karena na'budu itu ghoyah, nasta'in itu wasilah mukhtalifan. Fahtaja kullu wahidin minhuma ya ta'kid wa ihtimam, maka memerlukan keduanya taukid dan ihtimam. Fatikraru li ta'kid ala takhsisi ta'ala bi kulli wahida. Allah khusus untuk ibadah, Allah khusus isti'anah. Minal ibadah wa ibrazil istildad, juga ada taladzuz ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau nggak ada iyyaka ditakror, itu nggak ada istildad, tidak ada taladzuznya, kita nggak menikmati gitu ya. Nah, seakan-akan ya itu untuk istildad, untuk taladzuz dalam hal munajat kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Itu ya, itu wajul balaginya iltifat. Kemudian ini apa namanya? Takror, yaitu dari wajul balagi atau fawaid balaghiyah dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu saja mungkin dari saya. Ini ada tambahan sedikit ya, sedikit dari tahrir tanwir karena waktu juga. Ini akan saya baca secara cepat. Sebenarnya hanya saya pilih yang beberapa saja yang memang belum dibahas ya tadi ya. Balau inabil iltifat sudah juga ya. Sudah. Kemudian wa mimma yazidul iltifat waqan fil ayah anna takhallasa minas sana ila du'a, ya kan, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, lalu pindah dari sana kepada doa. Wala syakka anna doa yaqtadil khitab.
Oke, makanya pakai domirnya domir kaf atau domir anta. Al-haslul mustafad min taklim ma'mul fi qoulita iyyaka na'budu hasrun haqiqi. Jadi tadi kan di sebelumnya ya di kitab yang tadi yang kita bahas, qasr itu terbagi dua, ada hakiki ada iddi'ai. Di iyyaka na'budu itu qasrnya hakiki. Kenapa hakiki? Karena kita tidak beribadah kecuali kepada selain Allah. Tapi di iyyaka nasta'in itu qasrnya qasr iddi'ai. Kenapa? Karena kita juga kadang meminta tolong kepada orang lain. Bahkan ada ayat di Al-Quran suruh saling tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oleh karena itu juga sirrun balaginya kenapa iyakanya diulang. Karena iyaka yang di awal itu hasrunnya hasrun atau kosernya koser hakiki. Tapi di iyaka nasta'in itu kosernya koser iddi'ai. Kalau nggak diulang iyakanya, mungkin ada ihtimal, ada persangkaan bahwa oh ini sama-sama hakiki ininya karena atap min tikrul amil. Nah seperti itu. Maka dipindahkan atau maksudnya ditakror lah karena na'budu dengan nasta'in itu beda kosernya. Kalau di na'budu itu kosernya koser hakiki, kalau di nasta'in itu kosernya koser iddi'ai atau koser apa tadi idofi bahasanya. Ada yang menyebutkan koser iddi'ai. Wa wajatu takdim qul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in annal ibadah sama ya tadi kenapa didahulukan ibadah kepada nasta'in itu ajdaru bit takdim lebih utama karena dalam konteks goyah ibadah. Wa mal isti'anah fayalinafil makhluk. Oke, kalau yang tadi ibadah itu untuk ke Allah, kalau nasta'in itu manfaat kita, maslahat kita sebagai makhluk, maka didahulukan na'budu. Selanjutnya wa'ung'i dalabtu iyyaka falisana ini yang saya katakan tadi bahwa tujuannya adalah kosernya koser hakiki sedangkan isti'anah kosernya di'ai. Fal hasru fi iyyaka na'budu hakiki wal qasru fi iyyaka nasta'in iddi'ai. Fa innal muslim qad yasta'inu ghairallah ta'ala kaifa wa qad qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oke, tetapi kalau pertolongan yang memang mustahil, sesuatu yang mustahil atau adzaimul umur kita memang memintanya kecuali kepada Allah. Oke. Selanjutnya atlaqa subhanahu wa ta'ala fil isti'anah wa lam yahid nasta'in ala ayyi syai. Tidak disebut maf'ul bihnya. Minta apa? Nah, itu tujuannya atau sirul balaginya litasmila kulla syai wa laisan muhaddadah. Kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'ina hayatan sa'idah masalan. Enggak, di maf'ul bihnya dibuang atau apa bukan maf'ul bih sesuatu yang dimintanya itu dibuang ya supaya lidalalah alal ammah. Oke. Al-fil istana ya ta'ada binafsi istana obi harfil jar. Sebenarnya istana itu harful jar. Bisa muta'adi binafsihi atau muta'adi bi harfil jar. Tapi di sini diutamakannya pakai bi. Ya. Li'annal maudi laisa maudi ta'kid falaujat iyyaka na'budu wabika. Nah, wabika pakai ba karena yuridu an yuzila syakkan fi anna Allah subhanahu wa ta'ala yu'allimul min an yaksurul isti'ana alaih. Kalau baca gini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu bika. Bika ada baknya karena mutaaddi dengan huruf jar. Oke. Itu seakan-akan tadi bahwa kosernya di iyyaka nasta'in itu koser hakiki. Karena ada kata bika kepada engkau langsung. Nah, tapi ini dibuang baknya huruf jarnya untuk menunjukkan bahwa kosernya ini koser iddi'ai. Kita boleh isti'anah kepada Allah dan dibolehkan wajib isti'anah kepada Allah, tapi dibolehkan juga isti'anah ala mimbabi ala sabilil majazan ya ala sabilil majaz kita beribadah atau meminta pertolongan kepada makhluk. Bahkan diamarkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Insya Allah mudah-mudahan kita semakin ya setelah daurah ini semakin bisa ketika membaca surat Al-Fatihah karena memang i'jazul Quran yang pertama itu bukan dari yang lainnya kecuali yang dari segi bahasanya. Ketika kita membaca Al-Fatihah dan insya Allah ke ayat-ayat yang lainnya di dalam Al-Quran kita lebih bisa mentadaburi, lebih bisa kenapa ayat ini tidak seperti ini. Itu wajul kalau di dalam teori Abdul Qahir Al-Jurjani itu nazmul qadiyatun nazm. Apa namanya rentetan ayat urutan ayat Al-Quran itu juga sendiri ijaz. Kenapa tadi enggak iya karena nasta'in iya karena budu? Kenapa enggak dibantu iya ka a'budu? Masalah. Kenapa enggak na'buduka? Itu semuanya itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan kalam Nabi Muhammad, Al-Quran itu bukan kalam makhluk, tapi Al-Quran itu benar-benar kalam Allah. Sehingga satu huruf pun, satu saja huruf ataf, huruf satu kata dibuang akan hilang ijaz Qurannya atau hilang keistimewaan
bahasa yang dipakai oleh Al-Quran. Itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator pembacara. Semoga ada manfaatnya. Dan kalau ada yang bertanya, silahkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillah pertemuan kita di malam hari ini, pertemuan yang keempat sudah usai. Jazakumullah khairal jazak untuk Dr. Hanhan Ulumuddin dan juga untuk para peserta daurah tadabbur balaghah, tadabbur bahasa surat Al-Fatihah. Mungkin itu saja. Mari kita tutup daurah kita pada malam hari ini dengan istighfar 3 kali dan dilanjutkan bacaan kafatul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya baik, itu aja kurang lebihnya. Nanti insya Allah kita akan bertemu di hari Ahad di pertemuan yang kelima pada jam 8 ya, jam 8 Insyaallah. seperti biasa. Insyaallah biidznillah ta'ala. Dan bismillah insyaallah. Dan ini ada pengumuman sedikit khusus untuk kelas tahsin tilawah juz amma yang ikhwan, karena di hari Rabu kemarin pengajarnya uzur hingga akhirnya kelas kemarin tidak ada. Insyaallah untuk pengganti jadwal yang kemarin nanti kita akan adakan di hari Ahad jam 3 sore. Jam 3 sore Indonesia. Itu. Dan malamnya jam 8 bersama dengan Dr. Hanhan kembali. Insyaallah. Ya udah, kurang lebihnya itu. Insyaallah mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.